teman-teman. Apakah kalian semua baik-baik saja? Oh iya, perkenalkan nama saya Saidati Nafisa. Saya dari 11 IPS 1, nomor absen 27. Kali ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga yang menanggulangi bencana alam, yaitu sebelumnya kalian siapkan mata dan telinga ya teman-teman. Oke. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam itu ada 1. BNPB, yang kedua BPBD, yang ketiga PFMBG, yang keempat PMI, yang kelima BNPB atau Basarnas. Kali ini kita akan membahasnya secara terperinci. Oke, teman-teman sudah siap? 1. BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang memiliki tugas yaitu mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu. Yang kedua, melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan baik dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan. Yang kedua yaitu BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Tugas BPBD antara lain yaitu 1. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menetapkan, menyusun, dan menginformasikan peta rawan bencana. Yang ketiga, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. Teman-teman, kita lanjut ya. Kemudian PFMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, merupakan lembaga di lingkungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. PFMBG memiliki tugas yaitu melaksanakan perumusan kebijaksanaan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi bidang vulkanologi dan mitigasi bencana alam geologi. Selanjutnya, PMI atau Palang Merah Indonesia, merupakan suatu organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Oh ya teman-teman, PMI memiliki tugas yaitu membantu pemerintah Indonesia tugas-tugas kepalang merahan yang meliputi kesiapsiagaan, bantuan, dan penanggulangan bencana, pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan transfusi darah. Selanjutnya, BNPB atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. BNPB atau lebih dikenal dengan Basarnas merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan atau Search and Rescue atau SARS. BNPB berperan dalam penanganan musibah, pelayaran dan atau penerbangan dan atau bencana dan atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Oh iya teman-teman, penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Apakah kalian sudah tahu? Tentu belum kan? Kita akan membahasnya kali ini. Nomor 1, edukasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan kebencanaan. Dengan pendidikan kebencanaan, masyarakat memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan
serta kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana. Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan formal dan informal. Apakah kalian paham? Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal atau kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup atau way of life yang mengakomodasikan kebijakan atau wisdom dan kearifan hidup. Kearifan lokal tersebut terkait dengan lingkungan hidup yang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi modern. Pemanfaatan teknologi modern dalam kesiapsiagaan bencana dapat menyelamatkan nyawa dan membantu mencegah kerusakan lingkungan. Contohnya, teknologi modern dalam penanggulangan bencana antara lain teknologi modifikasi cuaca yang telah sering diterapkan untuk menanggulangi bencana asap kebakaran lahan dan hutan di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu, partisipasi apakah sih masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia? Kalian harus tahu kewajiban masyarakat terlebih dahulu, yaitu 1. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Yang ketiga, memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Selanjutnya, apa sih hak yang diterima oleh masyarakat? Hak-hak yang diterima oleh masyarakat yaitu 1. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman. Yang kedua, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang ketiga, mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Yang keempat, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan layanan kesehatan termasuk dukungan psikososial. Selanjutnya yaitu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Selanjutnya, setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Dan yang terakhir, yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi itu. Oh ya teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton video kali ini. Hey friends, thank you for watching videos on. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.